Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini atau video kali ini ada kelanjutan cerita dari Mas Triyono. Cerita sebelumnya yang sudah sempat terputus. Yang sempat terputus gitu ya. Dan di cerita sebelumnya itu diceritakan kalau bapaknya Mas Triyono itu kan sakit. Sampai akhirnya bapaknya itu mendapatkan mimpi berulang-ulang yang memang gak diceritakan pada awalnya. Bapaknya itu nggak jawab-jawab sampai akhirnya pada suatu malam bapaknya itu minta dianterin ke suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat yang angker. Sebelumnya bapak itu udah cerita sepanjang perjalanan itu gitu ya. Bapak itu didatengin sama seseorang itu yang gede banget katanya, seorang tua. Cuman badannya itu gede banget, tingginya itu saat berdiri itu kurang lebih sekitar ya 2 meter lebih lah kata si Mas Trio. Dan sosok itu menunggu bapak di suatu tempat di sana, dan malam itu akhirnya didatengin sama Mas Trio dan bapak ya. Mas Triyono sendiri itu udah gemeteran di sana, cuman bapak di situ dengan santainya, dengan tenangnya itu ya sempat ngobrol-ngobrol sama sosok tersebut. Dibilangnya, kamu itu dari kemarin disuruh datang ke sini nggak datang-datang gitu kan, nanti keburu terlambat. Dan bapak malam itu tuh dikasih semacam minuman, jadi tok gitu ya, ada bunyi bambu yang dipotong itu kayak dijadikan gelas, dan di dalamnya itu ada minuman, dan diminumlah sama bapak. Nah ini saat sudah selesai pulang, bapak itu tiba-tiba muntah di tengah jalan di situ. Muntah yang awalnya normal, kemudian pas terakhir itu warnanya itu hitam, baunya itu amis, dan ada bau-bau comberannya seperti itu. Dan setelah yaitu tadi Mas Trio juga sempat panik waktu itu ya, bapak kenapa ini, kenapa? Akhirnya kan bapak itu kemudian kondisinya itu membaik dengan sendirinya, dan akhirnya bapak pun berhasil dievakuasi atau dibantu buat pulang sampai ke rumah. Akhirnya sampailah Mas Trio sama bapak ini di rumah begitu kan, di depan rumah waktu itu. Nah, Mas Trio itu sebelumnya sempat nggak kepikiran. Nah, sebelumnya Mas Trio itu kan sempat mengalami ada sesuatu yang aneh ya di rumahnya. Jadi, di bagian atapnya itu tumben-tumbennya kayak ada 2 ekor monyet itu yang lagi bertengger di sana. Ya, mereka nggak cuma diem jalan gitu ya, merangkak jalannya pun khas monyet, pakai tangan, pakai kaki gitu kan. Jalan seperti itu. Dan malam itu Mas Trio awalnya udah nggak inget. Nah begitu sampai halaman ngelihat ke rumah, ngelihat ke atap lagi, monyetnya itu tambah banyak waktu itu. Mas Trio diem aja gitu kan, bapak juga nggak bereaksi apapun. Bapak itu akhirnya pulang. Nah begitu pulang sampai rumah, ini kan tadi jaketnya itu sempat ada lah belepotan bekas itu ya, yang jatuh ke jaket. Bapak lepas jaket, dibersihkan, ibu pun bangun akhirnya. Bapak dari mana pak? Ditanya. Ini bu habis ini jalan-jalan sama Trio. Lu lagi sakit begitu kok jalan-jalan ya, kalau bahasa sini itu dipaidok gitu ya, diomelin sama ibu. Orang memang lagi sakit, belum sembuh kok tengah malam malah jalan-jalan. Akhirnya udah Mas Trio ndak bicara apapun, bapak pun ndak ngomong apapun, fokus dibersihin, kumur-kumur dan sebagainya, sikat gigi kayak gitu kan. Dan malam itu bapak duduk di ruang tengah, ibunya itu masih ngeliatin, mukanya itu manyun begitu. Dan akhirnya bapak pun cerita, bu, sakit bapak itu ndak wajar bu, kata bapak begitu ya. Nah disitulah ibu mulai mendengarkan gitu ya, maksudnya gimana pak? Bapak sama Triyono tadi, bapak minta anter. Kan bapak kemarin cerita, bapak itu mimpi gitu kan. Iya pak, mimpi apa? Nah itu kan belum diceritain ke ibunya. Akhirnya diceritakan lah kalau bapak itu mimpi ditemui sama seseorang. Dan ya seseorang itu mungkin kalau ibu ngeliat ya bakalan takut. Itu gede banget bu. Mas Triyono diem aja di situ, biarkan bapak yang bercerita.
Itu gede banget Bu. Bapak disuruh datang ke suatu tempat di sana itu loh Bu. Yang nyebutnya itu candi itu, padahal itu bukan candi ya. Itu kayak tumpukan-tumpukan bata. Saat warga itu mungkin sempat kepikiran ini jangan-jangan candi atau apa ya, sempat digali gitu ya, tapi di bawahnya itu kosong, tidak ada apa-apa, cuman bata-bata tua yang entah siapa mindahin ke situ gitu ya, bukan bata tumbuh juga. Ya di situ, lupa itu kan angker Pak. Nah itu Bu, ketemulah tadi Bapak. Ya, Triono ya katanya. Iya Bu, kamu lihat Tri gitu. Aku lihat Bu. Emang bentuknya kayak gimana Tri gitu kan. Ibu nanyanya seperti itu, nanyanya ke Mas Triono. Kayak semar Bu, katanya Bu. Kayak semar gitu kan. Ibu kan bayangin. Emang kayak gimana sih ya? Itu Bu yang badannya tuh besar. Tokoh pewayangan. Ya, orang tua yang identik dengan kebijaksanaan itu loh Bu gitu. Mas Triono pun ngomongnya tuh hati-hati waktu itu ya, dia tuh takut salah sebut atau bagaimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Pak, terus gimana Pak? Kawan-kawan mohon maaf, ceritanya dipotong sebentar karena mau iklan dulu, bawang goreng Nyai Wiji. Seperti yang kawan-kawan tahu, bawang goreng Nyai Wiji itu adalah bawang goreng renyah, tanpa campuran apapun, tanpa micin, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain. Jadi benar-benar bawang kualitas premium, bawang murni. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, nanti bisa cek di bawah ini ya, di link produknya itu ada, bisa langsung dipesan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesannya ya. Ceritanya kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Yaitu Bu, Bapak itu dikasih minum sama si Mbah, manggilnya Bapak itu Mbah, konsisten. Sama si Mbah, ya udah tak minum aja. Begitu diminum, Bapak gelogakan Bu. Bapak itu, wah perutnya ndak enak, kayak diaduk-aduk sampai akhirnya keluar semua Bu. Dan ya, Tri ya tadi ya, pas ujung-ujungnya itu keluar hitam kata si itu. Kok bisa seperti itu Pak? Ya enggak tahu Bapak, mungkin itu penyakitnya kali, katanya begitu ya Pak. Sama ada satu lagi Pak. Nah Mas Triono akhirnya karena udah nggak tahan, dia itu pengen ngomongin hal ini. Sama ada satu lagi Pak. Apa Tri? Di rumah itu kok kayak banyak monyet ya Pak ya, kata si Mas Triono. Loh, kamu lihat juga Tri? Iya Pak, aku lihat tadi. Bapak pun diem. Jadi gini Tri, monyet-monyet itu memang udah berada di sana itu udah lama Tri, kata si Bapak. Kayaknya sebelum Bapak sakit itu juga ada di situ. Bapak itu pernah ngelihat 1 ekor, 2 ekor. Cuman ya tak pikir, lah itu ya mungkin monyet mampir atau bagaimana gitu ya. Bapak itu enggak terlalu mikirin seperti itu Pak. Jangan-jangan Bapak sakitnya itu karena itu kali Pak. Masa sih ya gitu ya. Ya barangkali Pak gitu kan. Bapak pun jadi keinget sesuatu. Iya Tri, mungkin ada hubungannya, kata si Bapak. Apa itu Pak? Ibu kan penasaran lagi. Apa itu Pak? Nah ini mas-masnya Triono yang ngorok di depan di ruang tamu itu pun akhirnya bangun, nyimak, udah diem aja ngelohom begitu, ngedengerin. Bapak itu cerita, Tri. Bapak lupa tapi kayaknya jauh-jauh hari sebelum Bapak sakit dulu, Bapak kan pernah jalan itu ikut sama Pak Dirjo. Katanya buat nengokin tanah di kebun sana, kata si itu ya. Ya udah, Bapak ikut aja ke situ, nemenin Dirjo. Nah, Bapak ngelihat sesuatu, ada bangkai monyet, kata si Bapak. Bangkai monyet Pak? Iya, ada monyet mati di situ, tergeletak gitu kan. Dan ini monyetnya siapa gitu ya Jo ya? Mana Mas gitu? Ini Bapak tendang monyetnya itu, dek gitu kan. Begitu ditendang, ternyata apa? Ndak mati, kata si Bapak. Monyet itu malah lompat jalan lari ke sana. Apa itu ya Tri ya? Ada hubungannya sama itu ya Tri ya? Apa Bapak kualat atau bagaimana gitu? Lah Pak Dirjonya ngelihat nggak waktu itu Pak? Nah itu dia, Dirjo ndak ngelihat. Orang nggak ada monyet, nggak ada monyet apaan, orang tadi kelihatan di sini. Tak pikir mati, ternyata tidur, kata Bapak. Tak tendang, terus lompat ke sana. Si Dirjo itu sumpah-sumpahan, katanya nggak ngelihat. Aku nggak ngelihat loh Mas.
Lah nggak ngeliat apaan orang seperti itu. Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Ya udah seperti itu. Apakah gara-gara itu ya bapak nendang monyet terus mereka itu jadi marah dan bikin bapak sakit begini? Pak, nah ibu pun akhirnya cerita, Pak. Ibu itu juga mengalami keanehan, Pak. Keanehan apa lagi, Bu? Ibu pernah ngeliat, kata si ibu itu. Ibu pernah ngeliat, tapi ya, tak pikir itu kucing atau apa. Di dapur, Pak. Itu lagi ndak tahu ngorek-ngorek sesuatu atau bagaimana. Tak pikir, ya itu kucing atau apa. Itu tak keprek akhirnya kan. Terus lompat ke sana keluar, Pak. Tapi tak pikir-pikir, kucing itu kan ekornya ya, kalaupun kucing ekor panjang, ya nggak sepanjang itu. Lagian warnanya juga memang beda. Ini tuh warnanya abu-abu kekuning-kuningan seperti itu. Ya mirip kayak bulunya monyet gitu. Dan ekornya itu panjang. Oh itu jangan-jangan monyet, kata si bapak kan. Iya kali ya Pak ya. Lah terus bagaimana Pak? Pak, tadi waktu aku pulang, aku ngelihat monyetnya itu tambah banyak Pak di atas. Bapak pun ngelihat ke atas begini ya. Diem lagi. Ya wis ndak apa-apa, kata bapak. Mungkin yang ditarget itu bapak. Bapak mungkin punya kesalahan atau bagaimana. Terus bagaimana Pak ini kira-kira Pak? Ya sudah, nanti besok Bapak kamu anterin ya katanya. Kemana Pak? Kebunnya Dirjo katanya begitu kan. Ya sudah Pak, ini Pak Dirjonya ndak ikut. Ndak usah lah kata Bapak kan. Akhirnya sudah. Udah malam ini kita istirahat aja. Bapak juga badan ini udah enakan gitu ya. Mas Triyono alhamdulillah. Memang beda banget, Bapak sekarang itu jauh lebih bergairah, jauh lebih bertenaga. Kalau kayak Bapak itu udah benar-benar sembuh sakitnya gitu ya. Dan memang waktu itu udah sembuh, Bapak pun istirahat. Mas Triyono yang nggak bisa tidur, bolak-balik. Sampai akhirnya mungkin sekitar jam 2:30 pagi. 2:30 pagi Mas Trio baru bisa tidur. Nah keesokan paginya itu sekitar jam 8. Dibangunin sama Bapak, Tri bangun. Iya Pak, anterin Bapak yuk katanya. Kalau kakak-kakaknya Mas Triyono kebetulan kerja kan, jadi Bapak ndak bisa minta tolong. Mas Triyono sendiri belum kerja, masih sibuk di rumah. Akhirnya Pak, ayo Pak ke sana Pak. Mereka berdua pagi itu pergi menuju ke kebunnya si Pak Dirjo. Jalan kaki karena memang ndak terlalu jauh. Nah, jalan ke sana mereka berdua ndak banyak ngobrol kan. Ngobrol di awal-awal, tapi begitu sampai ke kebun, Mas Triyono juga bingung ini kira-kira Bapak itu mau melakukan apa ya. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di kayak depannya kebunnya si Pak Dirjo tadi. Masuk ke dalam sana gitu kan. Nggak ada siapapun, tapi begitu di kejauhan udah sampai mungkin hampir tengah-tengah kebun, mereka berdua itu melihat ada satu sosok, yaitu Pak Dirjo. Pak Dirjo itu lagi jongkok di sana, membelakangi mereka berdua, dan di depannya itu banyak monyet. Dikasih makan sama Pak Dirjo, nggak tahu ngasih makan apa gitu ya, tapi kayak orang yang lagi ngasih makan monyet, jumlahnya itu ada belasan mungkin, dan ada satu di ujung sana, padahal ini pagi-pagi loh, cuman memang gelap, waktu itu ada pohon bambu juga. Di depannya Pak Dirjo itu kan banyak monyet-monyet ya, kecil-kecil, ukuran normal. Nah di belakang sana, itu ada satu, kayak monyet dewasa, ya boleh dibilang lebih mirip kayak orang utan lah. Posisinya tuh segede itu, rambutnya itu panjang. Ya kalau orang utan itu yang dewasa memang panjang juga gitu kan. Tapi ini tuh rambut kepalanya yang panjang. Lagi duduk begini ngeliatin si itu. Ngeliatin yang kecil-kecilnya lagi dikasih makan sama Pak Dirjo. Bapak sama Mas Tri pun akhirnya berhenti di situ kan. Dan Bapak mengisyaratkan untuk jongkok. Jongkok. Akhirnya mereka berdua pun jongkok menyaksikan itu. Pak Dirjo lagi asik ngasih makan monyet tadi. Sampai akhirnya udah selesai, si sosok yang gede itu bangun, serep, ngilang, ketutup sama pohon bambu, nggak kelihatan lagi. Yang kecil-kecilnya pun sama, pergi ngikutin, serep.
Pak Dirjo pun akhirnya bangun, malang kerik begini tangannya gitu ya, masih ngadep ke sana membelakangi si Mas Triyono sama bapaknya. Ya nggak ngomong apa-apa, kalaupun ngomong juga nggak kedengeran, soalnya jarak mereka juga lumayan cukup jauh. Sampai akhirnya Pak Dirjo pun balik badan. Jalan lah, nggak nyadar kalau Bapak sama Mas Trio itu ada di situ. Bapak sama Mas Trio pun ngumpet gitu kan. Begitu udah deket, si Pak Dirjo ngelewatin, dipanggil sama Bapak. Jo, gitu kan. Si Pak Dirjonya itu kaget banget. Sampean Mas di sini. Iya Jo, di sini Jo. Memang lagi nyariin kamu, katanya begitu kan. Iya kenapa Mas? Ada apa nyariin saya? Dan Pak Dirjo itu kayak orang yang kebingungan sendiri lah, intinya seperti itu ya. Kayak orang yang kebingungan sendiri. Iya kenapa gitu kan, nanya seperti itu. Dan Bapak pun akhirnya ngomong, Jo, kamu lagi ngapain di sini? Ya aku lagi nengokin kebun sendirian. Oh begitu, Jo. Aku sama Triyono itu ngeliat Jo tadi. Ngeliat apaan Mas gitu? Aku ngeliatin kamu lagi ngasih makan monyet gitu. Wah, ndak, kata si Pak Dirjo. Bukan, itu bukan. Lah terus apa? Orang kelihatan jelas banget kok. Mas, kalau nggak ada obrolan yang serius, saya mau pulang, kata si Pak Dirjo. Oh ya sudah, Jo, ya sudah, pulang sana. Akhirnya si Pak Dirjo pun pulang ke sana. Nah, Bapak itu cuman diem aja. Ayo, nunggu Pak Dirjo itu pergi. Ayo Tri, kita pulang gitu kan. Akhirnya udah pulang. Mas Triyono pun tidak banyak nanya, sampai akhirnya tibalah mereka di rumah. Begitu sampai di rumah, Pak, menurut Bapak apa Pak? Bapak tidak tahu. Bapak tidak berani menyimpulkan. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Mas Triyono ditanya seperti itu dengan jiwa mudanya. Dan ya Mas Triyono juga cara berpikirnya itu masih simpel gitu ya. Cara berpikir yang eksplisit lah, yang terlihat begitu ya, yang tersurat. Pak, enggak tahu Pak, aku nangkepnya tuh kayak Pak Dirjo itu melakukan pesugihan Pak, katanya begitu. Bapak pun diem aja gitu kan. Dan kayaknya pesugihannya itu pesugihan monyet Pak. Bapak diem lagi. Mas Triyono ikut diem gitu kan. Terus ya baru Bapak terus. Ya itu Pak, aku ndak tahu kepikiran. Cuman kepikiran aja ya Pak. Tapi aku takut ini jadi fitnah Pak. Sudah ndak apa-apa. Kamu kan cuman kepikiran doang. Yang penting ini nggak keluar informasi ini nggak keluar sampai sana. Nggak apa-apa, apa yang kamu pikirkan. Bapak jangan-jangan mau ditumbalin Pak, katanya begitu. Masa yuk, kamu berpikir seperti itu Tri? Iya Pak, aku berpikir seperti itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Entahlah, Bapak belum tahu katanya. Dalam hatinya Mas Triyono, Bapak curang asem. Dia ngorek apa yang ada di pikiranku, tapi aku ndak bisa ngorek apa yang ada di pikirannya Bapak. Dan akhirnya sudah. Hari itu pun menguap begitu saja, nggak ada obrolan apapun. Bapak itu udah sembuh intinya. Dan ya bagi Mas Triyono itu cukup. Aku itu udah cukup. Yang penting Bapak itu kembali sehat lagi, nggak seperti yang kemarin udah ketemu obatnya. Masa bodoh lah Pak Dirjo dengan apa yang ada di pikiranku seperti itu kan. Dan akhirnya sudah. Nah, malam harinya, karena Bapak itu udah sembuh, pikirannya Mas Trio juga sedikit lebih tenang lah waktu itu. Dan akhirnya Mas Trio malam-malam sekitar jam 10 itu keluar. Dia itu duduk di teras di sana. Dan ya akhirnya karena lama capek duduk di situ, dia pun rebahan di situ. Saat rebahan di sana, tiba-tiba tanah itu kayak gitu gemeter lagi. Ini mirip seperti yang malam itu sama bapaknya di episode pertama ya. Itu seperti itu, ada getaran. Mas Trio langsung bangun. Ini apa? Begitu nengok ke samping rumah, Mas Trio itu ngelihat sosok yang menemui bapaknya di lokasi candi yang kemarin itu. Sosok yang menurut Mas Trio itu mirip kayak kayak Mbah Semar, kayak Ki Semar. Itu lagi di situ, di samping Mas Trio juga nggak bisa ngapa-ngapain. Badannya itu kayak udah kaku duduk di situ ya.
mau bangun, ya ndak tahu rasa-rasanya aku ndak sopan atau bagaimana, toh sosok ini tuh ndak jahat ke bapak. Itu di samping rumah di situ. Setengah gelap, setengah kelihatan sama lampu lah. Badannya itu bersih, mengkilap-kilap katanya. Kayak badannya itu agak sedikit berminyak seperti itu. Dan si Mbah tadi akhirnya ngomong, apa yang kamu pikirkan itu benar, Triyono, kata si Mbah itu. Mas Triyono nggak jawab apapun. Bapakmu memang tadinya mau ditumbalkan, kata si Mbah. Tapi ya wis, memang belum waktunya. Dan bapakmu akhirnya ya memang belum terlambat. Akhirnya ya wis, bapakmu sekarang udah sembuh. Wis, kamu ndak usah mikir yang macem-macem, kata si Mbah. Mas Triyono tetap ndak bisa jawab gitu ya. Yuk, cuma nunduk begitu aja mendengarkan si Mbah itu ngomong. Ndak apa-apa, itu yang monyet-monyet kecil itu ya nanti tak suruh pergi, tak suruh pulang ke rumahnya ke sana, kata sambil ngekek si kakek itu. Seolah-olah ya semuanya itu ringan enteng begitu aja, dan ya wes, si Mbah pergi dulu, hilang begitu aja, itu lari ke belakang rumah ke sana. Mas Triyono baru bisa bergerak. Begitu bergerak langsung buka pintu, kubrak menuju ke bapaknya. Pak, nyampe apa? Bapak itu kan baru bangun dari kasur. Nah, Patri, bapak itu udah mau tidur waktu itu. Itu Mas Triyono sampai duduk bersimpuh di atas lantai di situ, karena ya itu badan itu rasanya tuh lemes banget. Pak, aku ketemu sama si Mbah, Pak. Katanya aku ditemuin sama si Mbah. Oh, ditemuin sama si Mbah. Gimana? Ada apa? Gitu kan bapak nanya. Pak, apa yang aku pikirkan itu benar, Pak, kata Mas Tri. Kata si Mbah itu seperti itu. Bapak itu memang mau ditumbalkan, Pak. Bapaknya Mas Triyono pun diam. Ya sudah kalau begitu. Toh bapak juga udah sembuh kan? Iya sih, Pak. Cuman ya ternyata apa yang aku pikirkan benar, dan ya Pak Dirjo ternyata seperti itu, kata si Mas Triyono. Ya kalau memang Pak Dirjo seperti itu, ya mau gimana lagi, Pak. Aku takutnya, ini kan Bapak pertama kan. Takutnya nanti Pak Dirjo itu melakukan ke orang lain, Pak, kata si Mas Triyono. Ya nanti kita coba awasi aja, kata Bapak. Udah wis, ndak apa-apa. Iya Pak, udah kamu tidur, katanya. Udah kamu tidur, ndak usah terlalu ngurusin yang seperti itu, katanya. Bapak ndak mau kamu terlalu dalam masuk ke sana, katanya begitu kan. Iya Pak. Akhirnya udah Mas Triyono pun ya susah tidur, akhirnya dibawa tidur. Keesokan paginya Pak Dirjo itu datang ke rumah. Bukan paginya ya, tapi malam harinya sekitar jam 7. Itu Pak Dirjo datang, kula nuwun gitu kan. Begitu Pak Dirjo datang, ibu itu langsung kayak orang ketakutan, itu langsung masuk ke dalam. Pak Dirjo kesini, kata si ibu. Dan akhirnya sudah Bu, ndak apa-apa. Bapak pun nemuin. Nah, begitu nemuin Pak Dirjo itu minta maaf. Mas, kulo, katanya, saya datang ke sini satu tujuan, Mas. Saya mau minta maaf, katanya begitu. Loh, maaf apa ini, Jo? Ya, maaf karena saya sampean itu jadi sakit kemarin gitu. Oh, jadi emang kamu ngapain saya? Bapak itu pura-pura ndak tahu ya. Mas Triyono juga ada di sana di belakang Bapak, tapi Mas Triyono jaga jarak, mendengarkan gitu ya. Aku sendiri ngomongnya susah, Mas, kata si Pak Dirjo begitu ya. Tapi saya minta maaf, katanya begitu. Diulang-ulang terus, saya minta maaf, sampai beberapa kali baru Bapak bilang, ya sudah Jo, yang sudah, yang belum jangan diterusin, kata si Bapak. Kasihan orang-orang seperti saya mungkin, atau yang lain gitu ya. Ini untung kamu masih diberi selamat. Tapi Mas, nggak ada tapi, katanya begitu kan. Nggak ada tapi. Udah gampang, kata si Bapak itu bilang begitu. Gampang bagaimana Mas? Ya sudah. Intinya kamu kesini mau minta maaf kan? Sudah aku maafin. Sekarang kamu pulang ya. Diusir sama Bapak. Dan akhirnya sudah.
Pak Dirjo pun pulang. Mas Trio pun akhirnya nanya sama Bapak, Pak ini bagaimana Pak? Ya Dirjo sudah berani mengakui kesalahannya. Bapak sudah maafin gitu ya. Enggak Pak, itu terus bagaimana si Pak Dirjo-nya? Ya udah, selanjutnya itu urusan dia sendiri. Bapak, apalagi kamu, kita ndak usah ikut campur ke dalam. Kalau misalkan tadi Bapak nanggepin, nanti Bapak bakal keseret-seret lagi lebih jauh. Jadi makanya udah Bapak stop, Dirjo tak suruh pulang aja. Begitu ya Pak ya. Dan Mas Trio itu sebenarnya waktu itu sempat kepikiran, Pak, Simbah itu bisa nolongin Pak Dirjo enggak sih gitu ya. Tapi hal itu nggak sempat diomongin oleh Mas Trio sampai beberapa saat lah, kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, Mas Trio lagi ngobrol ringan sama Bapak ya. Pak, kalau si Mbah itu bisa nyembuhin Bapak, kira-kira bisa bantuin itu ndak ya Pak? Bantuin si Pak Dirjo. Ya KBKB karena Gusti Allah katanya. KBKB karena Tuhan, semua itu karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, ya bisa aja, kata si Bapak. Jalan itu banyak. Kalau memang sudah berkehendak, ya pasti bisa. Udah kamu ndak usah terlalu memikirkan yang seperti itu, katanya. Iya Pak. Dan memang Bapak itu kayak mencegah Mas Trio untuk ngomongin hal ini lagi. Udah ya Trio, yang masalah Bapak yang kemarin itu udah selesai. Kamu jangan masuk-masuk ke dalam lagi gitu. Itu tuh terlalu dalam, kata Bapak. Itu jeruk ya. Nanti kamu masuk ke dalam, keluarnya itu bakalan susah. Iya Pak, itu adalah hal yang dipegang sama Mas Trio selama bertahun-tahun yang dia sendiri tuh belum mengerti. Sampai akhirnya, ya Mas Trio coba berpikir apa yang dimaksud sama Bapak ya. Intinya begini, baik apa yang dilakukan oleh si Pak Dirjo maupun sosok si Mbah tadi, itu adalah sesuatu yang dalam. Bukan sesuatu yang di permukaan. Kalau kita udah masuk ke sana, ya katakanlah mengenal, mendekati, dan sebagainya, nanti kita susah keluarnya. Ya Bapak berusaha menyelamatkan Mas Trio lah, supaya nggak terlalu masuk ke dalam sana, takut-takut nggak bisa keluar, takut-takut terjebak di kehidupan yang seperti itu. Akhirnya ya, Mas Trio pun menjalani kehidupan normal, tidak memikirkan hal seperti itu lagi. Hal itu pun di keluarganya Mas Trio udah nggak diomongin, udah nggak dibicara-bicarain lagi. Dan memang benar, monyet-monyet itu pun menghilang begitu saja. Sosok Mbah itu pun udah nggak pernah nongol begitu ya. Dan alhamdulillahnya Bapak itu udah pulih sempurna. Bapak itu udah kembali sehat ya. Dan belakangan Bapak itu sikapnya memang agak sedikit berbeda. Bapak itu jauh lebih tenang. Kalau sebelumnya Bapak itu temperamen. Salah sedikit langsung dibentak gitu ya. Bapak itu memang orangnya kurus tapi darahnya itu tinggi gitu. Kalau udah marah, pada takut semualah. Dan ya ceritanya Mas Trio berakhir sampai di sini. Masalah Pak Dirjo itu sebatas dugaan. Belum ada kepastian, belum ada, ya pokoknya Mas Trio juga sampai sekarang itu hanya menduga. Tidak ada kepastian sama sekali. Ya itu aja. Terima kasih Mas Trio atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga. Oh ya, satu lagi lupa. Sosok si Mbah tadi ternyata setelah dicari tahu oleh Mas Trio, setelah ngobrol-ngobrol sama orang tua, begitu kan, orang tua di kampung, ternyata dari zaman kakeknya Mas Trio itu udah kenal dengan sosok tersebut. Si orang tua yang masih hidup ini tuh teman kakeknya Mas Trio yang sudah meninggal. Dan itu tuh teman, kenal memang dari dulu, itu memang ada. Kakekmu ya sering cerita dan sebagainya. Ya itu aja. Itu aja. Selesai ceritanya sampai di sini. Terima kasih Mas Trio. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah mau nontonin, udah mantengin sampai di menit ini. Kawan-kawan subscriber, kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, Keriam Biru, terima kasih banyak atas hadiahnya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Ya, stok terbatas, tapi kita usahakan stok tetap ready. Baik, itu aja yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.